misalnya Wildan tidak dibebaskan, dia akan cari gara-gara. Ini diretas, pokoknya yang penting bagi pemerintah itu diretas gitu. Antisipatifnya gimana? Jadi himbauan saya begini, ya. Ya. Siapa ingin tarian angsa, yang boleh berkunjung ke Songgoriti. Apa artinya, Siapa ingin membangun bangsa, mari bersama membangun negeri. Gitu. Jadi maksud saya gini, ya. Sebenarnya yang positif-positif ini bisa kita rangkul, kita ajak untuk sama-sama menjaga keamanan informasi dalam negeri ini. Gitu. Nah, ini kita kalau tim di pemerintahan itu ada seperti ID Sirti saya katakan, ada ID Search, ada Government Search, ada Bareskrim Polri, ada juga dari PPNS, Kominfo. Jadi ini kita semuanya menjaga. Menurut saya di seluruh dunia ini, even Pentagon pun pernah dijebol oleh para peretas ini. Jadi tidak ada memang yang aman, safe, betul-betul tidak ada. Nah, oleh sebab itu ajakan saya daripada kita merusak, lebih baik kita membangun sama-sama. Tapi gini juga, kalau Anda melanggar hukum, Anda akan diproses. Jangan sampai, jadi siapa yang melanggar hukum, dia pasti akan dikejar oleh polisi gitu. Tapi kalau Anda tidak melanggar hukum, Anda aman gitu loh. Seperti Mas Gildas nih, beliau menjadi profesional. Dan banyak loh hackers itu yang juga direkrut oleh perusahaan informasi, keamanan informasi, itu direkrut untuk menjadi justru penjaga ya. Nah, ini kan positif gitu loh. Nah, kalau misalnya Wildan dirangkul nggak Pak kira-kira nanti? Ya kita lihat aja prosesnya dulu ya. Tapi jangan sering-sering disebut 12 tahun itu. Iya, maksimumnya 6 tahun. Saya buka undang-undangnya ada. Maksimum 6 tahun. Nah ini saya juga ingin tahu, dunia hackers pasti pemirsa juga ingin tahu sebetulnya apa sih yang bisa dilakukan seorang hackers itu, dari yang ringan yang tidak berbahaya sampai yang sangat berbahaya. Gildas. Yang ringan ya mungkin model kasus yang sekarang kita bahas ini, gitu ya, di Face gitu. Yang berat dan terjadi, kalau pernah nonton film Die Hard 4, buat saya itu dokumenter, Mbak. Gimana? Film Die Hard 4, pernah nonton kan Die Hard 4? Saya belum nonton. Belum nonton ya? Yang jaringan listrik diretas, jaringan distribusi gas diretas, telekomunikasi diretas, lumpuh negara, dan seterusnya. Itu dokumenter, bukan sekadar film. Jadi terjadi betul begitu, bukan fiksi ilmiah, enggak, buat saya dan teman-teman lain yang tahu dunia ini ya itu dokumenter gitu, dan terjadi. Dampaknya seperti apa sih? Luar biasa kalau yang di film Die Hard 4 apa bisa melumpuhkan, betul Pak? Pakai seperti Pak Tin katakan, melumpuhkan sebuah negara. Contoh Pak, contoh Pak. Estonia itu pernah dihack oleh para hackers dari Rusia. 2 pekan lumpuh negaranya, Pak. Rusuh. Jadi yang dihack itu adalah pusat kontrol software listriknya, sehingga listrik semua padam, uang nggak bisa diambil di ATM, orang pada rusuh, menjarah supermarket dan sebagainya. Itu terjadi kekacauan. 2 pekan baru dia pulih. Ini salah satu contoh. Jadi dimasukkan virus, ini yang saya katakan. Di samping mendeface, merubah, mencuri data atau merubah. Tahun 2004 KPU itu pernah diretas, angka-angkanya dirubah di tampilan mimik boardnya itu, sehingga ngaco angkanya. Ini kan melanggar hukum, Mbak, gitu. Dan tidak boleh dibiarkan juga. Jadi ini harus ada satu efek jerah juga. Nah, tapi kalau Anda melakukan yang positif, itu bagus. Dan di 2009 kita membantu KPU melindungi sistem KPU bersama-sama, dan ya itu jadinya powerful, Mbak, kalau kita melakukan sesuatu secara positif. Kenapa masih banyak yang melakukan negatif? Menurut saya ya mungkin salah kita juga yang tanda kutip udah berumur ini nih. Maksudnya? Gitu. Kita mungkin di awal-awal lebih cenderung sharing knowledge gimana kita ngebobol sistem dan seterusnya tanpa memberi pesan moral. Kira-kira begitu di awal-awal, masih zaman dulu masih abu-abu. Iya, arahannya. Nah, ya kalau toh tumbuhnya seperti ini, mungkin warisan dari kita yang sudah berumur ini ya. Nah, di sini kan jadi PR kita bersama lah. Jadi PR kita bersama. Karena memang di dunia hacker ini yang saya baca ada hacker topi putih dan topi hitam gitu. Kalau topi putih itu artinya apa? Ya mungkin dalam kerangka secara hukum dia melakukan ya tidak melanggar hukum.
kalau topi hitam ya hanya dia dan Tuhan yang tahu, Mbak. Ya, kalau saya melihat, Ya, kalau silakan yang Pak, istilahnya konklusi. topi putih atau itu adalah dia ikut menjaga keamanan. Jadi yang menjaga keamanan itu bukan orang yang nggak ngerti dunia peretasan ini, Mbak. Justru dia sangat mengerti gitu loh. Nah, sangat mengerti. Kita jadikan kita gaji, kita profesional ya. Betul. Perusahaan swasta juga ini sekarang Termasuk itu, situs presiden sb.info juga Punya itu peretas. teman-teman hacker yang Punya hacker topi putih ya juga. lumayan berumur kayak saya, rambutnya udah abu-abu begini. jadi maksud saya itu bisa diarahkan ke hal positif. Nah ini yang kita harapkan, kita himbau teman-teman ini supaya, tapi soal dia latihan apa dan sebagainya itu memang harus juga ya, tapi jangan ngerusak, jangan melawan hukum. Itu kan bisa cuma scan aja, dia ngeraba, bisa dia baca, ada yang merubah, ada yang mendeface. Dan memang itu saya di awal-awal juga cukup tertarik juga dengan ini dulu, karena penasaran gitu loh Mbak. Baik. Dan bagi mereka kan ini kehebatan kami gitu. Jadi sampai meninggalkan jejak, jadi punya satu reputasi gitu kebanggaan. Tapi jangan merusak itu aja. Oke, jangan merusak, itu himbauan terakhir dari Menkominfo Tifatul Tapi Tarbiyah sendiri. dibina serius ya, Pak. Nah, dibina Iya, serius. dibina Nah, serius. itu ada PR-PR juga nih. Ya, Mungkin kita bisa PR kerjasama. kita bersama lah, bukan Oke. ya kalau bangsa ini mau maju ya bukan hanya pemerintah, ya kita semua gitu ya. Harus diwadahi. Oke, Iya, tapi Baik. mesti difasilitasi ya baik secara teknis maupun tadi pembakalan moral gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Jodas dan juga Pak Tifatul Baik, sendiri baik. sudah hadir di sini. Tetaplah bersama kami di 11 Show. Tadi sih Mbak. Habis. Ya. Ini kalau dia